Baik, pada kesempatan kali ini saya hendak menyampaikan materi tentang sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Belakangan ini ada orang-orang yang hendak membenturkan antara beragama dengan bernegara. Seolah-olah ada pembenaran atas nama agama lalu melawan negara. Atas nama agama lalu membangkang kepada pemerintah yang sah. Padahal sebetulnya antara beragama dan bernegara itu berbanding lurus. Bahwasanya ketaatan beragama berbanding lurus dengan ketaatan bernegara. Betul nggak kira-kira? Nah, yang kita khawatirkan, yang kita antisipasi itu orang yang menggunakan bahasa agama untuk anti negara. Saya ambil contoh misalnya Khilafatul Muslimin. Mereka tuh sederhana saja, ikut pemilu haram. Udah jelas kalau mereka ikut pemilu haram, bernegara pun jadi haram. Dan anti dengan negara, anti pemerintah yang sah. Persis dengan orang Hizbut Tahrir yang organisasinya sudah dibekukan pemerintah beberapa saat silam. Saya ngobrol langsung dengan kader Hizbut Tahrir. Saya tanya, kata saya, antum ikut pemilu nggak? Nggak ikut, haram nyoblos itu. Antum semua mengakui NKRI tidak? Tidak. Bagi mereka NKRI ini taghut, sistem kufar. Tapi mereka demo, tapi ya merasa aspirasinya ingin didengar gitu. Padahal mereka tidak mengakui negara ini. Nah, mereka menggunakan bahasa-bahasa agama. Saya ingin ambil contoh Bapak Ibu, cara cuci otak, brain washing, atau cara meracuni otak. Saya tanya kepada hadirin, kalau suruh milih Al-Quran atau Pancasila? Ya, suruh milih kok dua-duanya ya Pak. Milih Al-Quran apa Pancasila? Al-Quran dong. Pancasila itu bikinan manusia tahu. Al-Quran itu wahyu Allah. Milih bela negara atau bela Islam? Bela Islam dong. Milih taat Allah atau taat pemerintah? Taat Allah. Pemerintah nggak punya surga. Yang punya surga itu Allah. Yuk kita jawab bareng-bareng. Milih Al-Quran atau Pancasila? Al-Quran. Milih taat Allah atau taat pemerintah? Taat Allah. Milih bela NKRI atau bela Islam? 2 menit jadi teroris semua ini. Ya iya dong Pak Babin ya. Kalau itu jawabannya ya jadi teroris semua kan? Nah, ini yang disebut dengan cuci otak. Itu kan pertanyaan jebakan dan tidak mesti kita jawab sebetulnya. Sama kayak pertanyaan begini buat ibu-ibu ini, Bu. Milih taat Allah atau taat suami? Coba pilih. Kalau milih taat sama Allah dicerai sama lakinya, kawin lagi dia, Bu. Milih taat suami sama Allah jadi kafir kan? Itu pertanyaan jebakan. Mestinya jawabannya taat kepada suami merupakan perintah Allah. Jadi mentaati suami sama saja kita mentaati Allah. Makanya perempuan kan masuk surganya gampang taat suami. Perempuan masuk nerakanya gampang juga ngelawan suami. Suami lagi tidur sepak palanya. Gratis masuk nerakanya. Sama kayak nih adik-adik Karang Taruna ditanya, milih berbakti pada Allah atau berbakti pada orang tua? Jawaban yang benar, berbakti kepada orang tua merupakan perintah Allah. Ridallah fi ridhal walidain. Ridhonya Allah ada pada ridho kedua orang tua. Itu pertanyaan jebakan. Nah, hati-hati ketika kita dibenturkan dengan pertanyaan-pertanyaan begini. Orang NII, Khilafatul Muslimin, HTI, ini semua yang dipakai. Makanya jangan heran kalau ada kaum intelektual masuk ke kelompok tersebut. Bahkan hati-hati juga masuk pondok pesantren. Tidak semuanya pesantren itu punya wawasan kebangsaan dan setia NKRI. Ada cerita Pak Babin, bapaknya polisi, anaknya masuk pondok, hormat bendera haram, upacara bendera nggak pernah, nyanyi lagu Indonesia Raya haram, Pancasila togut, bapaknya polisi, anaknya teroris.
Nah, saya sekarang ajarin cara menjawabnya pada kesempatan kali ini, yakni milih taat sama Allah atau taat sama pemerintah. Cara ngejawabnya begini, taat kepada pemerintah merupakan perintah Allah. Kan jelas ayatnya dalam Al-Quran. Ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasulullah, dan pemerintah yang ada di antara kalian semua. Berarti mentaati pemerintah itu apa itu? Azan. Azan ya? Nah, kita break dulu sebentar ya. Saya mau ngabisin jeruk saya soalnya. Nanti materinya masih tanggung. Nanti cuci otaknya nggak selesai nanti. Saya ini sedang ibaratnya itu sedang membersihkan otak Bapak Ibu agar nggak diracuni yang begitu-begitu. Baik, kita dengarkan dulu suara adzan. Baik Bapak Ibu rahimakumullah. Milih taat kepada Allah atau taat kepada pemerintah. Taat kepada pemerintah merupakan implementasi hierarki dari ketaatan kepada Allah. Tahu implementasi nggak Bu? Ibu-ibu tahunya cuman minyak goreng mahal ya, sama cabai aja urusannya ya. Merupakan pengamalan dari ketaatan kepada Allah. Taat kepada pemerintah itu merupakan hierarki, turunan dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Milih bela Islam atau bela NKRI? Jawaban yang benar, membela negara merupakan ajaran Islam. Setuju nggak kira-kira? Hubbul waton minal iman. Cinta tanah air merupakan bagian daripada iman. Milih Al-Quran atau Pancasila? Jawaban yang benar begini. Pancasila itu bukan agama. Dan Pancasila itu tidak untuk menggantikan agama. Namun Pancasila itu sesuai dengan tujuan agama. Mengapa demikian? Dulu Nabi kita mendirikan negara, hijrah dari Mekah ke Madinah, mendirikan negara di Madinah, namanya negara Madinah, itu negara kesepakatan, bukan negara Islam. Jadi Nabi tidak pernah mendirikan negara Islam. Ini yang perlu kita pahami buat anak adik-adik muda ini. Kalau ada yang mengajak mendirikan negara Islam Indonesia atau daulah atau khilafah, jawab, Nabi tidak pernah mendirikan negara yang berlabel agama. Negara yang didirikan Nabi negara kesepakatan. Sama dengan pendiri bangsa kita, mendirikan negara tak berlabel agama, tapi negara kesepakatan. Namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan dasar negara Nabi bukan Al-Quran. Jadi kalau ada yang mentogut-togutkan negara kita, mengkafir-kafirkan negara kita dengan alasan negara kita nggak berdasarkan Al-Quran, jawab, Nabi juga bikin negara dasarnya bukan Al-Quran. Karena Al-Quran itu wahyu Allah, bukan konstitusi. Terlalu rendah deh kalau jadi konstitusi. Dasar negara Nabi namanya Sahifatul Madinah atau Piagam Madinah. Inilah yang dijiplak oleh pendiri bangsa kita, pendiri negara kita. Dasar negara kita dari mulai Piagam Madinah, Piagam Jakarta maksud saya, mengerucut menjadi Pancasila. Jadi Pancasila itu sesuai betul dengan sunnah Nabi. Dan Pancasila itu sesuai dengan Al-Quran. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad, Al-Quran. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, Al-Quran itu. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, Al-Quran juga. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini keren banget ya. Kalau di Quran itu kalimatnya wa amruhum syura bainahum, Al-Quran itu. Dan ini ngangkat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali menjadi khalifah menggunakan sistem permusyawaratan perwakilan. Jadi sila keempat ini cocok betul dengan pengangkatan 4 khalifah. Bahkan Arab Saudi nggak pakai yang sedemikian rupa, Indonesia pakai permusyawaratan perwakilan. Makanya ada Pak Wiyadi,
Karena kita menggunakan sistem permusyawaratan perwakilan. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. I'dilu huwa aqrabu litaqwa, juga tercantum di dalam Al-Quran. Walaupun begini, sila keadilan sosial buat seluruh rakyat Indonesia ini, saya ingin sampaikan, pemimpin kita ini kan trias politika. Trias politika itu apa? Eksekutif, legislatif, yudikatif. Artinya kita berharap para pemimpin kita adil dengan rakyatnya. Setuju nggak kira-kira? Karena sekarang begini Pak Wiyadi, biaya sekolah mahal soalnya. Saya sering usul sama DPRD provinsi itu, usulan saya hapuskan uang komite biaya daftar ulang sekolah. Setuju nggak kira-kira? Karena itu yang berat sebetulnya. Ada aja biayanya itu Pak. Dan coba kita nyontoh Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah tuh nggak ada uang komite itu. Gratis masuk sekolah. Artinya bisa, tepuk tangan, tepuk tangan. Gratis sekolah itu kan bisa artinya kan. Makanya saya termasuk Bapak Ibu nggak setuju dengan subsidi langsung BBM. Bagus memang dipangkas, bahkan mungkin dihilangkan nantinya. Karena begini, subsidi BBM, LPG dan listrik kita itu per tahun 502 triliun. 500 triliun itu berapa nolnya kira-kira? Nggak tahu ya Bu, banyak betul itu ya. 14 nolnya Pak. Itu subsidi langsung, dan rata-rata yang menikmati BBM subsidi orang kaya. Saya ambil contoh yang sederhana. Yang cuman kebeli motor, itu nggak mau ngisi Pertalite. Maunya ngisi Pertamax. Dia pengen motornya sehat. Justru yang ngisi Pertalite, premium, solar, itu yang punya mobil. Iya nggak kira-kira? Nah, ini fakta. Bayangkan subsidi yang begitu membebani. Saya nggak ngomongin orang, saya dewe. Mobil saya itu Fortuner, walaupun tua, belinya solar. Makanya setiap saya beli solar ada tulisan jatah untuk yang menerima subsidi. Ngenes di hati. Ya Allah, kok saya makan subsidi sih? Cuman kalau mau beli Dexlite Pak, kayaknya tinggi banget harganya. Pertamina Dex tinggi banget. Makanya saya punya harapan agar nggak makan hak orang lain. Maka alangkah baiknya kalau solar itu diserahkan kepada harga apa adanya. Jadi kita nggak beli, tidak makan subsidi, tidak makan hak orang lain. Jadi saya berharap, kita semua berharap pemerintah benar-benar adil kepada masyarakatnya. Tapi kita juga warga di bawah, bagaimana cara kita menerapkan keadilan sosial? Ya dengan peduli dengan sesama. Karena ada perkataan orang di media sosial, bukan perkataan orang ya, perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar, itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jami'. Artinya memang berhentilah dulu orang Islam itu bermewah-mewahan, bikin masjid. Ada tetangga masjid yang gak kebeli beras. Ada tetangga masjid yang tidak bisa bayar daftar ulang sekolah. Ada tetangga masjid yang tidak bisa membayar anaknya di pondok. Kepedulian kepada sesama. Ada catatan begini nih. Orang kaya bolak-balik umroh dengan alasan rindu rumah Allah. Padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Betul nggak kira-kira? Jangan sampai agama ini kehilangan dimensi kepedulian sosialnya. Agama jangan seperti di atas menara Gading. Banyak orang yang mesti kita bantu sekarang ini. Walaupun saya perlu ingatkan, orang Indonesia itu sebenarnya rata-rata kaya lah. Cuman mentalnya yang miskin. Orang Indonesia ini rata-rata kebeli Android. Betul nggak? Kebeli Android, HP-nya bagus-bagus semua. Makanya kadang-kadang BLT itu, kadang-kadang ada yang nggak efektif. Karena yang nerima BLT bukannya beli beras, malah ganti handphone ternyata. Kan nggak efektif. Ada rumahnya bagus tapi nerima PKH, ada nggak kira-kira? Ada. Dia nggak tahu diri, jadi nggak tepat sasaran sebetulnya. Makanya saya termasuk nggak suka dengan BLT, karena ada juga yang tidak tepat sasaran gitu. Mending kepada subsidi produktif yang efisien, apa tadi, menggratiskan pendidikan dan lain sebagainya. Orang Indonesia ini banyak yang kaya tapi bermental miskin, HP-nya Android, kemana-mana selfie, jalan-jalan ke lengkung langit selfie,
Ke lembah hijau, selfie. Mantai ke Mutun, selfie. Makan di Begadang, selfie. Dibilang melarat, marah. Nggak dapat BLT, ngamuk. Orangnya ada nggak ya di sini ya? Nggak ada di sini mah. Ini mentalnya kayak semua di sini mah. Yang penting kan PRT. Wahnya BLT cair, apa kata orang? Payah PLT. Yang kebagian saudaranya semua. Kita mah nggak kebagian. PRT pening. Maka PRT mikir, nanti kalau bagi BLT lagi saudara jangan dikasih, orang lain semua yang dikasih. Begitu yang lain dikasih, saudara enggak, makin ribut. Payah punya saudara jadi RT. Nggak ada manfaatnya. Orang lain mah kebagian, kita mah kagak. Pening serba salah kita. Karena kita ini terus terang Bapak Ibu, banyak orang yang bermental subsidi. Apa yang bukan haknya dia ambil. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Balik lagi saya ingin lanjutkan yang berikutnya. Ada orang-orang di zaman sekarang mengatasnamakan agama untuk melawan pemerintah yang sah. Nah ini yang betul-betul harus kita waspadai, kita mesti berhati-hati. Mereka menggunakan bahasa apa? Khilafah. Ini saya ajarin cara ngejawabnya ini ya. Kalau ada yang ngajak kepada khilafah, tidak ada satupun dalilnya dalam Al-Quran maupun hadis yang memerintahkan menegakkan khilafah. Itu cara ngejawabnya. Jadi cara ngebantah mereka. Kalau mereka masih ngotot juga, tolong tunjukkan satu saja hadis atau satu saja ayat yang memerintahkan kita mendirikan khilafah. Nah mereka kemudian belakangan mengakui, iya Ustadz, memang nggak ada perintahnya, tapi kan nggak ada larangannya. Inilah masalahnya. Ketika mereka ingin menegakkan khilafah, maka mereka akan membubarkan negara yang ada. Mereka akan memberontak kepada pemerintah yang sah. Maka Nabi SAW telah mengingatkan, man khola'a yadan min ta'atin. Barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, laqiyallaha yaumal qiyamati la hujjatalahu, maka dia akan ketemu Allah pada hari kiamat nanti tanpa hujjah sama sekali. Ada perbuatan maksiat yang hujahnya Allah terima, minimal Allah dengarkan. Saya ambil contoh begini, maling. Ngapa kamu maling? Udah 3 hari nggak kebeli beras ya Allah, minta sama Pak Uyadi nggak dikasih misalnya, makanya saya maling. Allah dengarkan alasan kita. Ada yang ditanya, ngapa kamu berzina? Bini saya merantau ke Arab ya Allah, udah 3 tahun nggak pulang-pulang. Ya masalah alasannya Allah dengar apa tidak urusan Allah kan. Tetapi ada perbuatan kriminal, ada perbuatan maksiat yang Allah nggak mau dengar alasannya, yakni melawan pemerintah yang sah. Waman mata walaysa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati tidak ada di lehernya kesetiaan kepada pemerintah yang sah, maka matinya mati jahiliyah. Nuduh pemerintah zalim, lalu membangkang, lalu melawan, lalu matinya mati jahiliyah. Hati-hati menggunakan bahasa agama melawan pemerintah. Saya ambil contoh sederhana. Pak Arifin, untung Pak Arifin kerjanya Babin Kamtipmas ya. Kalau Pak Arifin reserse Pak, waduh, ngadepin penjahat. Pak Arifin sedang menunaikan tugasnya, lalu kita melawan beliau. Lalu Pak Arifin terpaksa melakukan tindakan tegas terukur, nembak, lalu mati. Yang salah bukan Pak Arifin, karena Pak Arifin menjalankan tugas negara. Yang salah yang melawan aparat negara. Ini yang mesti kita pahami sebetulnya. Jadi walaupun dia pakai jubah, walaupun udeng-udengnya jedot plafon, walaupun janggutnya tekan udel katakanlah, tapi dia melawan pemerintah, melawan negara. Kalau dia matinya jahiliyah. Alih-alih mati syahid malah mati sangit. Hati-hati dengan itu semua. Oke, saya ambil perumpamaan begini. Arab Saudi. Perlu anak muda ketahui, Arab Saudi mengatakan siapapun yang mengkampanyekan khilafah akan dihukum pancung. Ini Arab Saudi loh. Pusatnya Islam, Haramain, 2 tanah suci di sana.
yang mengkampanyekan khilafah dihukum pancung. Kalau itu dipakai di Indonesia, ala kebanyak yang potol palanya ya. Kemudian di Arab Saudi baru-baru terjadi Imam Masjidil Haram, Syekh At-Thayyib. Beliau mengkritik kebijakan pemerintah Arab Saudi, bukan anti pemerintah, cuman mengkritik. Turun dari mimbar, langsung diambil polisi, langsung diangkut, dipecat dari Imam Masjidil Haram, masuk penjara, vonis 10 tahun penjara. Maka beruntunglah kita tinggal di Indonesia. Kita bebas mengkritik pemerintah, nggak diapa-apain. Kecuali kalau menyebarkan berita hoax ya, berita bohong jadi tangkap dong, namanya fitnah kan. Nggak diapa-apain, silakan mengkritik pemerintah, ngomong apa saja silakan. Tapi harapannya jangan menghina pemerintah. Boleh mengkritik tapi jangan menghina. Coba kejadian kemarin kan di Bandar Lampung, beberapa tahun silam ada penceramah yang datang dari luar Bandar Lampung, dari luar Provinsi Lampung, datang ke Lampung ceramah, dia ngomong apa? Jokowi banci. Subhanallah. Padahal di situ banyak polisi, banyak TNI. Sampai sebagian jamaah tuh bubar pulang masing-masing, gak enak ngedengarnya. Jokowi banci, coba celananya dibuka, jangan-jangan datang bulan dia. Saya nanya sama Pak polisi, kok nggak ditangkap orang itu? Kalau ditangkap blunder Ustaz, nanti dia akan dianggap pahlawan, superhero. Dianggap pahlawan, biarkan sajalah. Tapi benar apa yang disampaikan oleh Nabi. Man ahana sultana ahanahullah. Barang siapa yang menghina pemerintah, maka suatu hari nanti dia pasti akan dihinakan oleh Allah. Pak Jokowi itu presiden kita loh. Dia hinakan. Bener. Nggak lama. Dia tidak dipidana, tidak diborgol gara-gara menghina presiden. Tapi dia dipidana gara-gara dia berbuat kesalahan sendiri. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi, otomatis ada saja kesalahan yang akan dia lakukan, ahanahullah, dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh mengkritik tapi tidak boleh menghina. Boleh mengkritik tapi tidak boleh mencaci maki, memfitnah dan lain sebagainya. Hati-hati dengan itu semua. Makanya man kariha min amirihi syai'an, barang siapa yang nggak suka dengan kebijakan pemerintahnya. Saya tanya Bapak Ibu, ada nggak kebijakan pemerintah yang kita nggak suka? Ada nggak? Ada kan? Ya nggak usah takut-takut ya. Nggak akan ditangkap ngomong ada aja. Kok kayaknya takut amat ya. Kita ulang lagi, ada nggak kebijakan pemerintah yang kita nggak suka? Banyak malahan ya. Banyak, nggak apa-apa. Urusan like and dislike, suka atau nggak suka itu kan urusan pribadi. Kan begitu ya. Kita nggak bisa memaksa orang untuk sama memilihnya. Kan betul nggak kira-kira? Kita nggak suka, dia bukan presiden pilihan kita, ya nggak apa-apa dong. Itu kan urusan pribadi kita masing-masing. Tapi ingat kata Nabi, man kariha min amrihi syai'an, barang siapa yang nggak suka dengan urusan pemerintahnya, falyasbir, sabar get. Jangan marah-marah, jangan ngajak berontak pemerintah, sabar. Fa innahu man kharaja minas sultani shibran, karena barang siapa yang memberontak kepada pemerintah walaupun cuman sejengkal, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Tidak boleh sama sekali.